Kalau kita bergeser ke lantai atas di bagian belakang, kita akan menemukan relief Kasapa bersaudara. Ya. Kasapa bersaudara ini dikenal sebagai pertapa yang cukup keras, memiliki pengikut yang cukup banyak, dan kemudian mereka terkenal setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, kemudian mendapatkan 60 orang pengikut, 60 orang biku. Sang Buddha kemudian mengirim para biku untuk berpencar ke segala penjuru. Karena pentingnya misi ini, Sang Buddha bahkan menasehatkan agar para biku tidak pergi ke tempat yang sama berduaan. Sang Buddha berusaha keras untuk membabarkan Dhamma melalui para biku. Dan tentu usaha mereka di kemudian hari akan berhasil. Nah, Sang Buddha sendiri kemudian memutuskan untuk menemui Kasapa bersaudara, 3 Kasapa bersaudara. Ya. Jadi mereka ini bertiga itu punya nama Kasapa dan namanya saya lupa satu persatu. Tetapi Kasapa itu adalah nama marga, nama keluarga. Ya. Nah, mengapa Sang Buddha memutuskan untuk menemui Kasapa bersaudara ini? Karena mereka ini adalah pertapa-pertapa yang sangat kuat, sakti, memiliki kemampuan yang tinggi. Kalau Sang Buddha mengirimkan para biku yang jumlahnya 62 itu, belum tentu. 60 orang itu belum tentu kemudian mereka sanggup untuk menaklukkan Kasapa bersaudara ini. Sekalipun Sang Buddha itu pun tidak serta-merta langsung bisa menundukkan, tidak serta-merta langsung bisa menaklukkan Kasapa bersaudara. Sang Buddha sendiri mendatangi Kasapa yang paling tua, karena yang paling tua ini memiliki murid lebih banyak, lebih sakti, dan berada di sungai, bagian sungai, hulu sungai yang paling atas. Ya. Nah, oleh karena itu dalam ceritanya mereka ini bertemu, kemudian Sang Buddha pelan-pelan selalu menunjukkan kesaktiannya ketika Kasapa sendiri menunjukkan kesaktiannya. Ada beberapa kesaktian yang ditunjukkan oleh Sang Buddha dalam cerita yang ada. Nah, kalau kita telisik, kita lihat, kita amati, ya, Sang Buddha itu memiliki metode pengajaran yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang ditunjukkan, yang ditaklukkan dengan kesaktian. Terutama orang-orang yang memang sudah terjebak untuk mengagungkan, memuja kesaktian
atau kemampuan batin. Bagi orang-orang yang filosofis, Sang Buddha sudah barang tentu akan menaklukkan mereka dengan pemahaman filosofis. Bagi rakyat jelata, orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, Sang Buddha akan menaklukkan mereka dengan cerita rakyat. Oleh karena itu, sekarang kita itu punya yang namanya Jataka. Nah, Jataka itu sebenarnya tidak sepenuhnya digunakan oleh Sang Buddha, tetapi beberapa di antaranya itu bisa kita temukan dalam sutta-sutta maupun Vinaya. Dan cerita-cerita Jataka itu dipergunakan sebagai metode pengajaran. Ya. Nah, oleh karena itu di sini dari relief ini kita bisa belajar bahwa untuk menimbulkan keyakinan pada seseorang, kita bisa melihat Sang Buddha, teknik-tekniknya yang dipergunakan. Jadi tidak hanya satu metode saja, tidak hanya satu teknik saja, tetapi ada ribuan teknik yang telah diajarkan dan dipergunakan oleh Sang Buddha dalam menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan rasa percaya, menumbuhkan rasa trust terhadap Dhamma, terhadap ajaran Sang Buddha. Ya. Nah, oleh karena itu di sini ada orang ya yang tidak bisa ditundukkan dengan kesaktian. Ya, ada orang-orang yang tidak bisa ditundukkan dengan kesaktian. Ada juga orang-orang yang tidak bisa ditundukkan dengan cerita rakyat. Tapi mereka harus ditundukkan dengan kemampuan filosofis, penjelasan-penjelasan filosofis. Atau ada juga orang-orang yang hanya bisa ditundukkan dengan praktek dan pemahaman secara langsung. Nah, dari relief ini kita bisa belajar, bisa mengambil makna bahwa Sang Buddha itu orangnya sangat fleksibel dan tidak kaku dalam mengajar. Beliau akan mengajar sesuai dengan kebutuhan orang. Apa yang dia butuhkan, itulah yang beliau pergunakan sebagai sarana. Apa yang diagungkan oleh orang itu, itulah yang kemudian diimplementasikan oleh Sang Buddha, sehingga orang itu akan lebih mudah tunduk, lebih mudah patuh, lebih mudah yakin, lebih mudah mengerti, karena itu adalah bidangnya. Ya, karena itu adalah sumber kehidupan dia. Disitulah hari-hari dia, sehingga apapun yang dikatakan oleh Sang Buddha akan mudah untuk dipahami. Ya, oleh karena itu kita bisa meneladani, bisa mengambil inspirasi, sehingga kita tidak akan berbenturan, tidak akan menjadi orang yang kaku, tidak akan menjadi orang yang menjadi public enemy, ya. Karena disinilah kita bisa melihat banyak hal yang bisa dipelajari.